Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana kita menganalisis balok statis tak tentu dengan menggunakan metode gaya. Nah, ini adalah contoh soal yang diberikan pada materi kita, yaitu di sini ada struktur statis tak tentu. Ya, di sini jepit, di sini sendi, berarti di sini kita memiliki reaksi perletakan yang lebih dari 3. Di jepit ada 3 gaya dalam, kemudian di sendi ada 2, berarti 3 tambah 2 berarti 5, sehingga struktur kita ini adalah statis tak tentu. Nah, pada metode gaya, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat struktur statis tak tentu itu menjadi struktur tertentu. Nah, kita sudah ketahui baik di MECTEC 1 maupun MECTEC 2 bahwa struktur statis tertentu itu berupa sendi roll atau jepit bebas. Ya, jadi hanya ada 2 bentuk dari struktur statis tertentu untuk balok. Bisa dilihat di sini. Jika saya gambarkan bahwa bentuk struktur statis tak tentu, ya, yang dibentuknya seperti ini. Jadi misalkan kita gambarkan ada struktur statis tertentu yang dibalok, itu ada 2 pilihan, yaitu dia sendi roll, ya, atau dia bentuknya adalah jepit. Ya, ini jepit, di sini gaya dalamnya hanya ada 3. Kemudian di sini gaya dalamnya juga reaksi perletakannya juga 3, sehingga baik jepit bebas maupun sendi roll merupakan balok statis tertentu. Nah, sehingga di sini yang paling pertama, tahap pertama adalah kita menentukan struktur statis tertentunya. Jadi analisis balok itu yang paling pertama kita memilih bentuk statis tertentu. Nah, di soal ini tadinya kan seperti ini. Ini seperti ini. Oke, bentuk statis tak tentu berubah menjadi bentuk statis tertentu. Memilih bentuk statis tertentu, untuk kali ini kita pilih jepit bebas. Nah, akibat jepit bebas seperti ini, maka tidak ada lagi yang menahan pergerakan di sendi, yang pertamanya ada sendi, sehingga otomatis di sini menyebabkan terjadinya lendutan. Nah, kemudian setelah itu kita menggambarkan redundan gaya, yaitu gaya yang lebih. Ini kan yang gaya lebihnya, yang kita kasih hilang, kita taruh lagi di sini. Ya, kita taruh lagi sini, sehingga otomatis tapi tidak ada bebannya lagi. Jadi hanya dia sendiri. Gaya yang kita hilangkan, ya, gaya yang kita hilangkan ini, kita tambahkan di sini. Nah, akibat adanya R yang menuju ke atas, maka tentu ada lendutan arahnya ke atas. Nah, karena ini adalah penjumlahan, maka kita bisa mendapatkan suatu persamaan bahwa lendutan yang terjadi akibat yang pertama itu harus sama dengan lendutan akibat yang terjadi yang kedua, sehingga nanti bentuknya tetap. Ya, jadi kalau misalkan di sini terjadi penurunan 2 mili, maka di sini harus terjadi
kenaikan 2 mili, sehingga akhirnya kalau dijumlah maka deltanya menjadi 0. Tidak ada lendutan sama seperti bentuk aslinya. Oke, jadi ini yang bagian paling pertama dari metode gaya. Oke, selanjutnya langkah ketiga kita menggambarkan bidang momen. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ya, kita anggap di sini adalah C, kemudian dijepit pasti ada MA, momen di A, kemudian dijepit juga ada vertikal. Sebenarnya dijepit juga ini bekerja gaya horizontal, tetapi karena beban luarnya tidak ada horizontal, maka kita sudah sepakat horizontalnya tidak usah ditulis karena pasti sama dengan 0. Berarti hanya ada 2 di sini, yaitu reaksi vertikal dan momen di titik A. Oke, sekarang kita ingin menggambarkan bidang momennya, berarti kita mulai dari lebih bagus dari B ke C, karena tidak ada beban. Nah, karena tidak ada beban, berarti tentu MX-nya sama dengan 0, berarti M di B sama dengan 0, dan M di C sama dengan 0. Gambarnya adalah seperti ini. Kita potong sedikit di depan C, berarti W tidak kelihatan, kemudian ini ada B. Ya, karena di sini tidak ada gaya yang bekerja dari B ke C, ya, otomatis momen di B dengan momen di C 0. Kemudian kita jalan lagi dari C ke A. Ya, kenapa kita tidak dari A ke C? Karena kalau dari A ke C, maka ada 2 yang tidak diketahui, VA sama momennya. Ya, sehingga kita tidak bisa mulai dari A ke C. Jadi kita mulai dari C ke A. Nah, dari C ke A, kita gambar. Di sini ada B, di sini ada C, W-nya sudah kelihatan, dipotong sedikit di depan. Ini depan A ya, jadi A-nya tidak kelihatan. Oke, kita punya ini adalah setengah L, dari sini ke sini, kemudian kita punya X. Oke, jadi kita punya X berjalan dari 0 sampai setengah L. Ya. Dari 0 berjalan sampai ke titik A-nya. Titik A. Oke, jadi di sini kita bisa menuliskan bahwa momen di X sama dengan ini ke bawah momennya, berarti dia minus. Ingat persamaan. Momen plus kalau dari kita berjalan dari kanan ke kiri, maka momennya plus jika serat atas tertekan dan serat bawah tertarik. Tetapi ini C, kita lihat titik acuannya adalah titik ini, kemudian kita putar, maka putarannya itu menyebabkan bentuknya seperti ini. Ya, putarannya malah ke bawah. Ya, jika putarannya ke bawah, serat atas tertarik, serat bawah tertekan, maka momennya minus. Oke, jadi minus W dikali dengan X. Berarti M di C sama dengan M. X-nya 0, maka 0. Dan M di A sama dengan M di setengah L. Ya, berarti min W kali setengah L. Berarti momen di A itu minus setengah WL. Kita sudah dapat momennya dari B ke C, dari C ke A, sehingga kita bisa gambar momennya. Dia minus, berarti dia di bawah, di sini 0, di sini 0, kemudian di sini ada minus setengah WL. Oke, nggak usah ditulis minusnya mungkin ya, kan ini nggak usah pakai minus. Setengah WL, kemudian dia melengkung atau lurus, kita lihat persamaannya. Persamaannya X-nya pangkat 1, berarti dia linier, berarti
garis lurus. Berarti kita gambarkan dia sebagai garis lurus. Inilah gambar momennya. Oke, setelah itu kita akan menggambar diagram momen untuk redundannya. Ya, biasanya dibilang redundant. Ya, redundantnya kita gambarkan lagi di sini bahwa yang ada gaya hanya R3, kemudian akibat R3 ini muncullah VA dengan MA-nya. Oke, nah kita gambar lagi momennya, persamaan momennya dulu. Oke, kita di sini tidak perlu membagi-bagi BC, CA, tapi kita bisa langsung saja ya dari B ke C karena sama semua. Oke, jadi bisa ambil satu dari B ke C sama saja momennya nanti dengan dari C ke A ya karena tidak ada beban. Kalau di sini berbeda karena ada beban. Oke, jadi kita bisa satu kali saja menggambarnya yaitu momen dari ini sampai ke L. Oke, berarti MX sama dengan R3 kali X. Sekarang gara-gara R3 maka terjadi putarannya seperti ini. Berarti R3 di sini plus. Oke, berarti MB sama dengan M pada saat X-nya 0, maka dia 0. Kemudian M, kita misalkan MC, maka dia M pada saat setengah L, maka dia R3 kali setengah L, atau setengah R3L, atau kita bisa langsung MA sama dengan M pada saat dia L, yaitu R3 kali L. Ya, R3L. Oke, sudah didapat ini MA sama dengan ML, berarti momennya R3 kali L. Ternyata ini momennya plus dan ini momennya minus. Oke. Nah, setelah kita dapatkan MA-nya, maka kita bisa gambarkan. Oke, kalau misalkan kalian menggambarkan plus di atas, misalkan mau gambarnya plus di atas, berarti ini ada seperti ini dulu, baru dia seperti ini. Lurus atau melengkung, kita lihat persamaan MX-nya, X-nya pangkat 1, berarti dia linear, berarti gambarnya lurus. Oke, anggap ini. Oh, oh ini dia pakai langsung tergambar. Ntar saya ubah dulu settingannya ya. Oke, karena ini plus, dia R3 kali L. Di sini 0, kemudian yang tadi dia setengah R3 kali L. Berarti dia memang simetris. Oke, ini plus dan ini minus. Nah, kalau kita sudah dapat momennya, maka baru setelah itu kita akan menghitung bagian 4-nya, ya, yaitu menghitung lendutan.
atau diberi simbol delta. Nah, untuk menghitung lendutan ini, maka kita perlu membuka lagi materi yang sudah dijelaskan di mekanika bahan, bisa dengan cara conjugate beam atau dengan cara momen area. Nah, di buku ini menggunakan momen area, yaitu dikatakan bahwa lendutan itu ya adalah luas dari diagram momen dikali dengan jaraknya ke titik acuan atau titik yang mau dicari lendutannya ya, yang ingin dicari lendutannya. Oke, jadi ini sudah kita pelajari pada metode momen area pada mekanika bahan. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, kembali lagi untuk mempelajari momen area karena terlalu panjang kalau kita kembali lagi menerangkan di sini, tetapi bisa nanti kalau asistensi langsung bisa untuk menanyakan secara lebih jelas. Oke, nah kita akan melihat gambar ini ya. Luas dari diagram momennya. Diagram momennya berbentuk segitiga. Berarti luasnya kita sudah tahu adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Oke, jadi sekarang di sini kita bisa menulis untuk luas segitiga yang pertama itu adalah setengah kali alasnya adalah, kita turun sedikit, alasnya adalah L/2 sedangkan tingginya adalah setengah WL. Hasilnya 1/8 WL kuadrat ya. Itu luas pertama. Oke, nah kalau segitiga kita tahu ya, jadi ini luasan ini menjadi gaya. Oke, nah jaraknya jarak kemana, yaitu ke titik yang mau dicari lendutannya. Nah, ini titik yang mau dicari lendutannya di sebelah sini. Nah, sekarang jarak ke titik yang ingin dicari lendutannya itu dicari sekarang. Nah, kita tahu kalau segitiga, maka gaya atau titik beratnya itu terletak 1/3, 2/3. Ya, jadi 1/3 ininya 2/3. Oke, berarti kalau jarak keseluruhan ini adalah 2/3 ya ditambah setengah L. 2/3 dari L/2 ditambah L/2. Jaraknya setengah, 2/3 dari setengah L ditambah setengah L. 2/3 kali setengah, 2/6. L ditambah 1/2 L. Berarti sama dengan 2/6 L ditambah 3/6 L sama dengan 5/6 L. Nah, berarti ini jaraknya 5/6 L. Oke, jadi sisa kita hitung. Tadi kita pakai simbol apa? Delta B1. Berarti delta B1 sama dengan 1/8 WL kuadrat dikali 5/6 L sama dengan 5/48 WL pangkat 3. Itu adalah lendutan
di bagian pertamanya. Oke, delta B1 sudah diketahui. Sekarang kita ke delta B2. Delta B2 bentuknya juga segitiga, sehingga kita bisa langsung tahu bahwa, pakai warna lain saja ya, bahwa luas segitiga sama dengan setengah kali alasnya adalah panjang keseluruhan, berarti dia L, dikali tingginya adalah R3 kali L. Oke, jadi dapat setengah R3 L kuadrat. Nah, kemudian jaraknya berapa? Jadi kita tahu juga bahwa dia berjarak, jaraknya yang mana? Yang ini, ke titik yang kita mau cari lanjutannya. Ya, jadi jaraknya bukan dari sini ke A, karena bukan A yang mau dicari lanjutannya, tetapi jaraknya ke titik B. Berarti inilah jaraknya. Nah, kita tahu bahwa jarak titik berat itu 1/3, 2/3. Berarti ini bisa kita langsung dapatkan bahwa jaraknya ke titik B adalah 2/3 L. Oke, kalau kita sudah dapat ini, maka gampang sekali delta B2 sama dengan setengah R3 L kuadrat dikali jaraknya 2/3 L. Oke, hasilnya 1/3 R3 pangkat 3. Mari kita lihat apakah sudah benar sesuai dengan yang ada di bukunya. Oke, berarti sudah betul. Delta B1 5/48, delta B2 R3 1/3 R3. Berarti sudah sama dengan di sini. Nah, ini tadi saya lupa per EI-nya ya, karena rumus dari mana ini? Nah, ini rumus dari momen area berarti harus dibagi dengan EI-nya. Ya, jadi ditambahkan nanti EI. Oke, jadi akhirnya delta B1 sudah ketemu, delta B2 sudah ketemu, sehingga kita bisa langsung mendapatkan nilai R3. Dari mana? Kita samakan saja bahwa 5 WL pangkat 3/48 EI sama dengan R3 L pangkat 3/3 EI. Baru nanti kita bisa dapatkan R3-nya sama dengan 5/16 W. Kita kembali ke lembar kerja kita. Oke, di sini tadi delta B1-nya 5/48 WL pangkat 3 dan delta B1-nya 1/3 L3 R3 L pangkat 3. Oke, ini tadi yang saya mau sampaikan bahwa pada saat kita cerita tentang menghitung lendutan, maka harus ada sifat bahan masuk, yaitu modulus elastisitas E dan momen inersia yaitu I. Sehingga rumus-rumus ini semuanya nanti dibagi dengan EI. Ya, dibagi dengan EI semuanya ini seperti yang ada di buku. Jadi kalian nanti tambahkan saja pada saat mengerjakan tugasnya. Oke, jadi pada saat lendutan ya, maka ini semuanya harus muncul EI. Berarti kalau saya tuliskan kembali 5 WL pangkat 3/48 EI. Kenapa? Karena lendutan itu berhubungan dengan bahannya pasti. Kalau bahannya kaku, pasti lendutannya kecil. Atau sebaliknya bahannya lembek atau lentur, pasti lendutan yang terjadi itu besar. Nah, itu dipengaruhi oleh E, modulus elastisitas. Jika dimensinya kecil,
tentu bisa saja lendutannya lebih besar daripada jika dimensinya lebih besar. Nah, dimensi itu diwakili oleh I, momen inersia. Nah, ini juga kita ganti, kita tulis menjadi 3EI. Oke, rumus kesetimbangan kita tadi adalah delta B1 harus sama dengan delta B2. Nanti kita kasih masuk WL pangkat 3 48EI harus sama dengan R3L pangkat 3 per 3EI. Oke, EI-nya dicoret. Berarti R3 sama dengan 5 WL pangkat 3 per 48 L pangkat 3. Jadi L pangkat 3-nya turun ke bawah sini. Oke, berarti kita bisa coret sehingga sisa 5 per 48 W. Inilah R3. Oke, yang mana R3 itu? Yaitu yang ada di sendi tadi. Sehingga kita sekarang sudah tahu bahwa reaksi di sini R3 ada nilainya. Nah, kalau reaksi di sini sudah didapatkan, maka tentu kita sudah bisa mendapatkan momennya berapa, kemudian R1 di sini berapa, momen kalau mau diberi simbol R2, R2-nya berapa sudah bisa. Karena sudah tidak lebih dari 3 yang tidak diketahui. Tapi itu adalah tugas lanjutan lagi. Untuk tugas yang pertama, kita mencari, untuk video kali ini, yang pertama ini, kita mencari R3 dulu. Setelah itu, di video berikutnya, baru kita mencari R2 dengan R1 seperti pada statis tak tentu, yaitu menggunakan momen sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0. Baik, jadi inilah tahapan pertama, video pertama tentang analisa balok dengan menggunakan metode gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini ada kesalahan. Jadi ini 3-nya lupa ditaruh ya. Jadi ini 3-nya naik di sini ya. 3 kali, berarti sini ada 3 kali, berarti nanti jadinya 5 per 16 W. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.